Halo sahabat, apa kabar? Salam jumpa. Kita kembali simak Jatim News Today, update penanganan COVID-19. Untuk edisi hari ini, Rabu 1 September 2021 bersama saya Ilham Dianta. Beragam informasi seputar penanganan update COVID-19 untuk wilayah Jawa Timur akan segera kami hadirkan untuk Anda. Dan program ini juga disiarkan secara serentak di beberapa LPPL Radio Jawa Timur, yakni Radio Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Gresik, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Radio Ralita Pamekasan, RGR Tulung Agung, dan Malawopati Bojonegoro. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Baik sahabat, kita coba buka informasi pertama dari Sidoarjo. Ada rekan Panji Harto dari Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar jelang PTM terbatas, sebanyak 2.000 pelajar Sidoarjo ikuti vaksinasi dosis pertama. Selengkapnya Panji Harto, silakan. Sahabat, ribuan pelajar dari dua sekolah yakni SMA Negeri 4 Suko Sidoarjo dan SMK Antartika Siwalan Panji Sidoarjo ikuti program vaksinasi massal untuk pelajar yang diinisiasi oleh Badan Intelijen Negara BIN. Kegiatan bertempat di Gedung Serbaguna SMA Negeri 4 Suko, Selasa 31 Agustus 2021. Ahmad Budlor, Bupati Sidoarjo yang merupakan alumni SMA Negeri 4 Suko, juga hadir dalam program vaksinasi massal untuk pelajar. Imam Jawahir, Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Suko Sidoarjo menyampaikan, pemberian vaksin Sinovac dosis pertama ini merupakan ikhtiar bagi warga belajar di lingkup sekolah agar tetap sehat sebelum dilaksanakan pembelajaran tatap muka PTM pada Senin 6 September minggu depan. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini Selasa 31 Agustus 2021 di SMA Negeri 4 Sidoarjo ini melaksanakan vaksinasi yang diinisiasi oleh Badan Intelijen Negara dengan kuota sebanyak 2.000 kuota ini dibagi 1.000 untuk kuota SMA Negeri 4 Sidoarjo dan 1.000 untuk kuota SMK Antartika 2. Dan alhamdulillah kegiatan ini berjalan lancar sehingga nanti kita bisa menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Dan mudah-mudahan dengan ikhtiar hari ini vaksinasi, maka kita semuanya diberi kesehatan, keselamatan, anak-anak sehat, orang tua tidak takut lagi kalau putra-putrinya berangkat ke sekolah. Vaksinasi pada hari ini adalah dosis ke-1, yang insya Allah nanti akan kita lanjutkan lagi dosis kedua, yaitu kurang lebih 4 minggu lagi. Dengan kegiatan hari ini, tambahan 1.000 kuota ini, insya Allah sudah tervaksin semuanya. Sahabat, program vaksinasi massal untuk pelajar selain dilaksanakan di SMA Negeri 4 Suko Sidoarjo yang diikuti oleh dari SMA Negeri 4 Suko serta SMK Antartika Siwalan Panji, kegiatan serupa juga dilaksanakan pada siswa-siswi di SMA Negeri 1 Buduran dan SMK Negeri 1 Buduran, juga Pondok Pesantren Muayat Kedensari Tanggulangin. Panji Harto, Suara Sidoarjo. Terima kasih rekan Panji Harto dari Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi informasi menjelang PTM terbatas. Sebanyak 2.000 pelajar Sidoarjo ikuti vaksinasi dosis pertama. Baik, sahabat dari Sidoarjo, kita beralih ke Kota Blitar. Ada Kirana Nisa dari Mahardika FM. Hari ini berbagi kabar Polres Blitar Kota gelar vaksinasi COVID-19 dosis kedua bagi penyandang disabilitas. Selengkapnya Kirana Nisa, silakan. Polres Blitar Kota kembali melakukan vaksinasi untuk penyandang disabilitas Selasa 31 Agustus 2021 di Gedung Graha Patria. Pada vaksinasi kali ini sekitar 80 penyandang disabilitas menerima suntikan dosis kedua. AKBP Yudi Heri Setiawan Kapolres Blitar Kota mengatakan upaya ini menjadi komitmen pemerintah untuk memeratakan vaksinasi pada masyarakat, termasuk kelompok disabilitas secara bertahap. Selain itu, pada kesempatan ini personel kepolisian juga menjemput sebagian penyandang disabilitas yang keterbatasan fisik. Harapannya langkah ini bisa menambah antusias peserta sehingga capaian vaksinasi di Kota Blitar maksimal. Jadi Polres Blitar Kota pada hari ini melaksanakan kegiatan vaksinasi yang ditujukan kepada kelompok disabilitas. Jadi sasaran kita ada sebanyak 80 orang, yang dimana sekarang adalah dosis yang kedua.
Yudi mengaku bersama jajarannya akan berupaya penuh mendukung vaksinasi COVID-19 di wilayah hukum Polres Blitar Kota. Sebab hingga kini masih banyak masyarakat yang belum tercover vaksinasi COVID-19. Sementara di sisi lain, pelaksanaan vaksinasi juga tetap menyesuaikan ketersediaan stok vaksin yang ada. Yudi menghimbau agar masyarakat yang belum tervaksin tidak berkecil hati dan terus mengikuti informasi di sejumlah vaskes terkait jadwal vaksinasi COVID-19. Kirana Nisa, Mahardika FM Kota Blitar untuk Jatim News Today. Terima kasih rekan Kirana Nisa dari Mahardika FM Kota Blitar. Hari ini berbagi kabar Polres Blitar Kota gelar vaksinasi COVID-19 dosis kedua bagi penyandang disabilitas. Baik, sahabat dari Blitar, kita beralih ke Madiun. Ada Amanda dari Suara Madiun. Hari ini berbagi informasi program Wali Kota Madiun menyapa kembali digelar. Wali Kota Madiun beberkan strategi pemberdayaan UMKM di masa pandemi. Selengkapnya Amanda, silakan. Program Wali Kota Menyapa Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Suara Madiun kembali digelar Selasa 31 Agustus malam. Bertempat di halaman Balai Kota Madiun, berbagai hal mengemuka, terutama terkait UMKM dan perekonomian di masa pandemi COVID-19. Hal tersebut sesuai dengan tema Wali Kota Menyapa UMKM Berdaya Ekonomi Kuat di Masa Corona. Kegiatan semakin menarik dengan hadirnya PJ Sekretaris Daerah Kota Madiun Ahsan Sri Hasto secara langsung dan pelaku UMKM Kota Madiun yang mengikuti secara virtual. Tak hanya mengikuti, pelaku UMKM juga memberikan saran dan masukan, seperti pelaku UMKM di Lapak Pesona Kelurahan Madiun Lor yang berharap adanya penambahan kanopi hingga lemari pendingin untuk penyimpanan makanan di lokasi lapak. Wali Kota Madiun Maidi langsung merespon permintaan masyarakat, salah satunya dengan menggandeng CSR. Pelaku UMKM tidak perlu resah, pemerintah pastinya akan mengupayakan yang terbaik termasuk penyempurnaan lapak agar semakin menarik ke depannya. Selain itu, berbagai kebijakan juga dilaksanakan untuk mendongkrak UMKM, salah satunya terkait kebijakan ASN untuk berbelanja di UMKM sekitar tempat tinggal dan kantor. Kebijakan tersebut terbukti efektif mendongkrak ekonomi lokal dengan perputaran uang mencapai 2 miliar rupiah lebih hanya dalam 3 minggu terakhir. Hari ini yang tidak kena dampak COVID dalam ekonomi itu adalah ASN. Iya. ASN itu gajinya tetap. Betul. Kan? Karena yang panen itu hanya ASN, tapi UMKM ini panennya banyak orang tidak boleh masuk di kota. Yang ditunggu nggak ada. Maka yang ditunggu itu teman ASN yang panen ini, ya dia harus ikut hasil panennya itu, gajinya yang ada itu ya harus ikut disisihkan. Kebutuhan sehari-hari itu, kebutuhan ASN sehari-hari silahkan beli di UMKM dan di PKL. Sementara itu, PJ Sekretaris Daerah Kota Madiun Ahsan Sri Hasto menyebut kebijakan tersebut merupakan terobosan tepat di saat pandemi, sebab urusan kesehatan dan ekonomi saling bertolak belakang saat pandemi seperti ini. Saat penanganan kesehatan, maka ekonomi akan lumpuh. Sebaliknya, saat pelonggaran ekonomi, maka COVID-19 akan meningkat. Karenanya, butuh terobosan yang tak biasa sebagai solusinya. Amanda, Suara Madiun. Terima kasih rekan Amanda dari Suara Madiun. Sahabat, hari ini berbagi kabar program Wali Kota Menyapa kembali digelar. Wali Kota Madiun beberkan strategi pemberdayaan UMKM di masa pandemi. Baik, informasi selanjutnya ada Risma Erina dari Persada FM Blitar. Hari ini berbagi kabar ratusan pelajar di Kota Blitar jalani vaksinasi COVID-19 diharapkan segera bisa belajar tatap muka. Selengkapnya Risma Erina, silakan. Ratusan pelajar di Kota Blitar menjalani vaksinasi COVID-19 pada Selasa 31 Agustus 2021. Kali ini program vaksinasi dilakukan bagi SMA Negeri 1 Kota Blitar. Humas SMA Negeri 1 Kota Blitar, Suraningsih, mengatakan dengan adanya vaksinasi COVID itu diharapkan bisa mempercepat proses pembelajaran tatap muka. Menurutnya, vaksin untuk pelajar merupakan bagian dari program percepatan vaksinasi COVID di Kota Blitar. Sementara itu, khusus SMA Negeri 1 ada sekitar 350 siswa yang akan mengikuti vaksin COVID-19, sedangkan target sasaran vaksin di Aula SMA Negeri 1 itu sekitar 600 dosis, sehingga selebihnya dari masyarakat umum dan siswa SMA lain. Ia menambahkan salah satu syarat pelaksanaan pembelajaran tatap muka, yaitu para guru dan siswa sudah mengikuti vaksin COVID. Selain itu, kondisi lingkungan dan penerapan PPKM juga menjadi pertimbangan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah. Masih ada sisa sekitar 350-an SMA 1 itu yang belum vaksin, dan alhamdulillah hari ini sudah terrealisasi
sosialisasi. Sementara itu, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Blitar, Didi Jumianto mengatakan, program vaksinasi COVID-19 di Kota Blitar terus digencarkan. Dinkes telah melaksanakan program vaksin COVID di luar setiap hari. Demikian, saya Risma Erina, Radio Persada FM Kabupaten Blitar, melaporkan untuk Jatim News Today. Terima kasih rekan Risma Erina dari Persada Blitar. Hari ini berbagi kabar ratusan pelajar di Kota Blitar jalani vaksinasi COVID-19 dan diharapkan segera bisa belajar tatap muka. Baik sahabat, informasi dari Risma Erina Persada FM Blitar tadi sekaligus menjadi informasi terakhir dalam Jatim News Today, update penanganan COVID-19 untuk edisi hari ini Rabu 1 September 2021. Terima kasih kami sampaikan kepada beberapa LPPL yang menyiarkan program ini secara serentak, yakni Radio Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Gresik, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Radio Ralita Pamekasan, RGR Tulung Agung, dan Malowapati Bojonegoro. Saya Ilham Dianta pamit, terima kasih, jaga kesehatan dan sampai jumpa. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.